saya untuk memenuhi penilaian dalam mata kuliah hukum pidana. Baik, langsung saja. Penjelasan yang pertama yaitu perbedaan dari delik formil dan delik material. Menurut Ekanter dan R.S. Senturi dalam buku yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, cara membedakan delik formil dan delik material yaitu dalam hal perumusannya. Pada delik formil yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang beserta hal atau keadaan lainnya yang tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut. Misalnya pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang penghasutan. Lalu juga pasal 209 KUHP tentang hukum pidana tentang penyuapan, atau juga bisa tentang terkait dengan pencurian. Maksudnya apa? Jadi di delik formil ini gak perlu adanya akibat. Akibat itu belakangan kita pikirannya. Yang penting sekarang kita lihat apakah tindakan tersebut sudah dilakukan. Maka yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang. Apabila misalnya penghasutan itu dilarang, entah orangnya sudah terhasut atau tidak, tapi karena itikadnya sudah dalam penghasutan, maka tindakan tersebut termasuk dalam delik formil itu sendiri. Nah, sedangkan untuk delik material, selain daripada tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibat yang timbul dari tindakan itu, baru bisa dikatakan telah terjadi tindakan pidana tersebut sepenuhnya. Hanya seperti pembunuhan. Pembunuhan itu dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang nyata apabila pembunuhan ini terjadi apabila seseorang yang telah ditargetkan sudah meninggal, sehingga ada akibat yang dirasakan. Disinilah menjadi upaya suatu tindakan tindakan pidana dianya itu sudah terkualifikasi sepenuhnya oleh tindakan pembunuhan. Lalu bagaimana jika tidak? Maka tindakannya bukanlah suatu tindakan pembunuhan, melainkan suatu percobaan untuk pembunuhan. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan delik dolus dan delik culpa? Delik dolus adalah yaitu di mana kesengajaan tercantum dalam perumusan delik. Delik dolus adalah sengaja, dengan sengaja, kesengajaan tercantum dalam perumusan delik yang dilakukan dengan sengaja. Banyak sekali pasal, salah satunya yaitu penggelapan dengan sengaja, dan maksud untuk tindak pidana pembunuhan dengan sengaja melakukan pembunuhan. Nah, jadi itu dilakukan dengan sengaja, menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja, itu juga disebut dengan kesengajaan. Delik yang disebut dengan delik dolus. Sedangkan delik culpa adalah delik kealfaan yang tercantum dalam perumusan delik dilakukan karena kelalaian. Contohnya, kita lihat di pasal 359, di mana di pasal 359 ini disebutkan orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang lain. Barang siapa yang melakukan karena kelalaiannya atau kealpaannya mengakibatkan orang lain mati, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Selanjutnya yaitu apa itu asas legalitas dan asas teritorial. Asas legalitas yaitu seseorang yang tidak dipidana jika tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Nah, contohnya seperti ini. Ketika ada seseorang yang berjualan online dan seandainya sekarang atau belum
mengatur tentang pajak berjualan online, maka tidak akan dikenakan pajak atau dia tidak membayar pajak itu. Maka dia bebas dan dia tidak akan dipidana. Tetapi jika sudah ada aturan di dalam berjualan online itu harus membayar pajak dan dia tidak membayar pajak jualan online-nya itu, maka dia bisa dipidana seperti itu. Jadi harus ada ketentuannya dulu, baru seseorang yang melanggarnya itu bisa dipidana. Tujuannya untuk apa? Untuk melindungi masyarakat dalam berkegiatan supaya masyarakat itu mendapatkan kepastian hukum. Kemudian asas teritorial. Asas teritorial ini diatur di dalam pasal 2 dan 3 KUHP, di mana dalam pasal 2 itu mengatur mengenai ketentuan pidana yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Dan di dalam pasal 3 disebut sebagai perluasan ketentuan dari pasal 2. Terdapat 3 syarat di dalam asas-asas teritorial. Yang pertama, seluruh tindak pidananya tidak terbatas, artinya seluruh tindak pidana diatur di dalam KUHP dan ketentuan lainnya memuat ketentuan pidana. Yang kedua, harus dilakukan di wilayah Indonesia. Dan yang ketiga, pelaku harus WNI atau WNA. Selanjutnya, ketentuan pengecualian asas teritorial berlaku bagi diplomat yang melakukan tugasnya di wilayah Indonesia. Hal ini sesuai dengan konvensi nasional. Selanjutnya, perbedaan dari delik umum dan delik khusus. Delik umum adalah suatu delik yang dilakukan oleh setiap orang. Delik umum ini sering juga disebut dengan Gemendelikten atau Algemendelikten. Delik umum ini diberlakukan secara umum. Contohnya, penerapan delik kejahatan di dalam buku 2 KUHP, misalnya delik pembunuhan di dalam pasal 338 KUHP. Sedangkan delik khusus adalah suatu delik yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, seperti pegawai negeri atau anggota militer. Misalnya tindak pidana korupsi, ekonomi, subversi, dan lain sebagainya. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai pembahasan perbedaan delik berdiri sendiri dan delik berlanjut. Delik berdiri sendiri atau zelfstandig delik adalah terjadinya delik hanya satu perbuatan saja, tanpa ada kelanjutan perbuatan tersebut dan tidak ada perbuatan lain lagi. Contohnya, seseorang masuk ke dalam rumah langsung membunuh, tidak mencuri atau memperkosa ataupun yang lainnya. Sedangkan delik berlanjut ialah suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dan kemudian dilanjutkan melakukan suatu tindak kejahatan yang lainnya. Salah satu contohnya yaitu